Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soli dan soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran tematik. Hari ini kita mulai di tema 2 ya, yaitu tentang udara bersih bagi kesehatan. Pelajaran hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia dengan materi kata tanya. Anak-anak simak dengan baik ya. Baik anak-anak, apa itu kata tanya? Nah, kalimat yang Ibu sampaikan yang tadi itu adalah termasuk kata tanya. Jadi, apa itu kata tanya? Kita ke pengertian kata tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kata tanya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung dalam sebuah pertanyaan kepada pihak yang lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanyakan. Nah anak-anak, dalam kata tanya itu terdapat unsur 5W dan 1H. Apa itu ya unsur 5W dan 1H? Unsur 5W dan 1H ada what atau apa, ada who atau siapa, ada when, kapan, why, mengapa, where, di mana, how, bagaimana. Jadi anak-anak ingat ya, di dalam kata tanya terdapat unsur 5W dan 1H. Ingat, apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Kalimat tanya atau kata tanya juga selalu diikuti dengan tanda tanya. Jadi ketika anak-anak menuliskan kata tanya atau kalimat tanya, jangan lupa harus diikuti dengan tanda tanya. Baik anak-anak, sekarang kita akan bahas satu persatu unsur-unsur dalam kalimat tanya. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan benda. Contohnya sebagai berikut. Apa yang disebut dengan sistem pernapasan? Atau apa yang sedang Nusa lakukan? Nah, nanti akan dijawab, Nusa sedang membaca buku. Nah, di situ adalah jadi kata guna kalimat atau kata tanya digunakan untuk menanyakan benda. Berikutnya, kata tanya di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau keberadaan. Contohnya, di mana letak SDIT Al Mubarokah? Nanti akan dijawab, letak SDIT Al Mubarokah berada di Jalan Talun. Atau pertanyaan, di mana rumah Nusa? Baik, selanjutnya kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, siapa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia sekarang? Nanti akan dijawab, Pak Nadiem Makarim. Atau bisa juga menggunakan pertanyaan seperti ini. Siapa yang sudah mengerjakan tema hari ini? Jadi kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Selanjutnya kata tanya berapa. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Contoh pertanyaannya, berapa buku yang harus dibawa ke sekolah? Atau pukul berapakah Nusa pergi ke sekolah? Nah, itu dia contoh pertanyaan kata tanya berapa yang harus digunakan untuk menanyakan jumlah atau bilangan. Selanjutnya, kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu.
Contoh pertanyaannya, kapan kamu akan ke rumah nenek? Nanti akan dijawab, aku akan ke rumah nenek pada hari Minggu. Jadi waktunya itu adalah minggu. Jadi kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Bisa waktu itu jam, hari, bulan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Contohnya, mengapa kita harus menanam pohon? Atau mengapa Nusa tidak sekolah? Maka akan menjawab dengan jawaban alasan atau sebab. Selanjutnya, kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan penjelasan cara atau mengerjakan sesuatu. Contohnya, bagaimana cara merawat tanaman dengan benar? Maka akan dijawab yaitu prosesnya atau caranya. Caranya yaitu dengan menyiram tanaman secara rutin, memberinya pupuk, dan lain sebagainya. Nah, jadi ingat ya anak-anak, dalam kata tanya atau kalimat tanya harus menggunakan tanda tanya di belakangnya. Dan juga kata tanya terdapat unsur yaitu 5W1H. Baik, alhamdulillah sampai di sini pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada salah kata. Anak-anak jangan lupa ya, selalu semangat dan jangan lupa sholat 5 waktu. Dan juga anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan dan kebersihannya di rumah masing-masing. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi anak-anak belajar di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.